Kalau sekarang ini kekuatan stabilisator rezim Jokowi adalah polisi ya. Begitu kuatnya sampai ada 120-an posisi, tidak hanya eselon 1, juga eselon 2 direktur di beberapa kementerian kelembagaan itu diisi oleh polisi. Nah, yang kita lihat polisi dengan kejadian Sambo, kejadian Teddy Minahasa ini juga terjadi sebuah goncangan dan sudah juga menjadi rahasia umum. Terjadi juga perpecahan di kekuatan utama stabilisator kekuasaan pada hari ini. Ada memprediksi 5 situasi politik, skenario ke depan, itu cukup viral. Saya membacanya, pertama, saya tetap berasumsi, ya, ini prediksi ini, Jokowi apapun akan tetap melakukan upaya untuk perpanjangan. Terus yang kedua yang saya lihat adalah, adapun dia nggak bisa melakukan penundaan perpanjangan, dia akan tetap melanjutkan pilpres tapi dengan 2 pasang tanpa Anies. Nah, tanda-tanda ini kita lihat penjagalan-penjagalan. Yang keempat saya lihat pemilu mau 2 pasang, mau 3 pasang itu chaos. Dan yang terakhir kelima saya lihat adalah terjadinya extraordinary case. Ini sesuatu kejadian yang luar biasa, yaitu Bang Anton, kalau dari perspektif pertahanan keamanan dan intelijen, seberapa sebetulnya implikasinya kalau memang nanti realitas politiknya all president meet atau penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan? ngeri kali. Terima kasih, Cak. Sebenarnya saya grogi dekat guru saya ngomong. Tadi pun dari panjang lebar ya, kepada segala kerusakan yang dilakukan oleh rezim hari ini. Ya, tentang pertanyaan Cak Slamet tadi, ya kita belajar ke masa lalu aja. Kan sudah banyak kejadian-kejadian, guncang-guncangan yang terjadi di negeri ini, pasca 65, pasca 98 kita lihat. Pasti faktor utamanya, pasti ada benturan-benturan yang diawali oleh ideologi, ekonomi, dan akhirnya menjadi sebuah gerakan bersama masyarakat. Nah, kalau untuk kondisi konteks sekarang, ada beberapa komparasi yang coba saya paparkan. Pertama, saya membaca disertasi Bang Denny J.A. 98 itu ada 4 faktor yang terjadinya perubahan ketika itu. Ini kita ambil salah satu dasar ya. Nanti kita komparasi. Yang pertama, terjadinya resesi atau krisis. Ya. Yang kedua, terjadinya perpecahan, ketidaksolidan di kubu istana. Yang ketiga, ketika itu kubu oposisi terkonsolidasi dengan bagus dan baik. Ya. Apakah itu ada dukungan, itu Bang Rizal yang tahu. Yang keempat ada memang kehendak geopolitik internasional, politik luar negeri, yang ketika itu memang memberikan supporting dan dukungan memang untuk mengganti rezim sehingga akhirnya kita tahu Pak Harto akhirnya berhenti dan ditumbangkannya era Orde Baru. Nah, sekarang kalau saya melihat ada tiga faktor yang bisa kita menjadi alat ukur. Pertama, kita lihat dulu dari inner cycle power rezim hari ini. Ini sekarang udah mulai porak-poranda ya Bang RR yang lebih tahu. Kita lihat mereka udah akhirnya mereka saling cakar sendiri ya. Terjadinya disorientasi yang biasa setelah disorientasi menjadi disfungsi. Nah, ini jadi disintegrasi. Nah, inner cycle power ini saya lihat ada kubu-kubuan sekarang yang faksinya justru semakin meruncing. Ini dari faktor itu saya lihat ini bisa terus berkelanjutan. Nah, ini karena kerebutan kue, berebutan menjadi kingmaker. Ternyata betul dalam teori Maslow itu paling atas itu kan kendali power. Nah, jadi mereka berebut menjadi siapa memegang kendali dan power gitu. Nah, saya lihat dari situ. Terus yang kedua, bedanya rezim Orde Baru dengan reformasi adalah kalau Orde Baru kekuatan stabilisatornya adalah ABRI atau TNI dalam tanda petik. Kalau sekarang ini kekuatan stabilisator rezim Jokowi adalah polisi ya. Begitu kuatnya sampai ada 120-an posisi, tidak hanya eselon 1, juga eselon 2 direktur di beberapa kementerian kelembagaan itu diisi oleh polisi. Nah, yang kita lihat polisi dengan kejadian Sambo, kejadian Teddy Minahasa ini juga terjadi sebuah goncangan dan sudah juga menjadi rahasia umum. Terjadi juga perpecahan di kekuatan utama stabilisator kekuasaan pada hari ini. Terus yang ketiga adalah ya faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern intern itu adalah faktor luar dan faktor geopolitik nasional kita sendiri. Yang ini udah tahun politik ya, tahun politik. Makanya kemarin izin Bang Rizal, saya ada memprediksi 5 situasi politik, skenario ke depan, itu cukup viral. Mungkin izin saya paparkan di sini. Saya membacanya, pertama, saya tetap berasumsi, ya, ini prediksi ini, Jokowi apapun akan tetap melakukan upaya untuk perpanjangan. Nah, perpanjangan dia ganti dengan bahasa penundaan. Tanda-tandanya kita lihat
survei masih menyatakan kepuasan. Nah, ini kan survei ini. Survei. Iya, survei ini kalau istilah Bang Rizal. Jangan 72%, 150% itu bisa bikin melewati gitu. Kalau survei ini kan, ya penting ini kan ya. Nah, terus yang kedua kan masih ada nih terjadi judicial review, yang ini bisa menjadi bom waktu. Kalau dia putuskan tertutup, otomatis 300.000 para caleg ini kan pasti akan bergejolak. Nah, justru ini yang mereka cari. Terjadi akhirnya ada penundaan. Bukan perpanjangan, kan penundaan kita dia kan. Nah, Cak Imin pun udah jelas ya kan. Kan bagus itu biar stabil ekonomi kita. 2 tahun kemarin kita kan blank gara-gara Covid. Jadi Covid itu kita karena kambing hitam kan, ya, namanya alibi ya. Nah, apapun akan dilakukan oleh seorang Jokowi untuk memperpanjang kekuasaannya. Karena saya lihat dia nggak siap jatuh ya Bang Rizal. Karena apa ya? Masyarakat seperti apa yang dia lakukan selama ini, mungkin ada ketakutan yang dia. Kalau MK jadi proporsional tertutup nanti. Tertutup ya. Itu baru gambaran skenario untuk penundaan. Dan banyak lagi yang bisa mereka lakukan. Terus yang kedua yang saya lihat adalah, adapun dia nggak bisa melakukan penundaan perpanjangan, dia akan tetap melanjutkan pilpres tapi dengan 2 pasang tanpa Anies. Nah, tanda-tanda ini kita lihat penjagalan masalah Demokrat di Mahkamah Agung, belum lagi dengan kasus Jody Platin itu menyasar Nasdem itu memporak-porandakan koalisi sehingga nggak cukup. Dan ini juga disampaikan oleh senior CSIS kemarin kan, Pak Sofyan Wanandi kan, Yusuf Wanandi misalkan keinginan kami, ini kan tanda petik nih kekuatan oligarki ini, hanya 2 pasang kandidat aja. Dan saya lihat itu situasi kedua, skenario kedua. Nah, kenapa? Kalau tanpa Anies berarti ya mereka doang semuanya, musi A, musi B, terserah. Penting adalah keinginan oligarki yang melanjutkan kepentingan yang di negara kita. Yang ketiga saya lihat, pilpres tetap ada 3 pasang, tapi antara Prabowo dengan Anies itu terpisah. Karena apa? Secara irisan massa, basis dari data riset yang saya baca, irisan massa antara Prabowo dengan Anies masih satu segmen. Nah, kalau ini beririsan terpecah belah, sedangkan Ganjar berdiri sendiri, dia cari wakilnya yang agak ke kanan dikit. Nah, kan diulus-ulus kemarin Imam Istiqlal. Nah, dapat 10% dari 5% itu cukup untuk menjadikan ya Ganjar sama Anies ya. Nah, saya lihat ini ada skenario ya 1 putaran Ganjar bisa menang. Oh gitu. Nah, apapun. Nah, apalagi dukungan infrastruktur, kita tahulah pemenangan seperti 2019. Dan yang keempat saya lihat pemilu mau 2 pasang mau 3 pasang itu chaos. Karena apa? Kalau chaos ya bisa triumvirat, ya bisa dekret kembali ke undang-undang dasar ya, otomatis ini kendalinya kembali lagi kepada kekuatan rezim, bisa mengkonsolidasi kekuatannya. Kalau kembali ke undang-undang dasar, ini bisa jadikan celah untuk dia maju lagi karena tidak ada pembatasan. Pembatasan di undang-undang berapa periode ini, dan pemilihan pun melalui MPR. Dan yang terakhir kelima saya lihat adalah terjadinya extraordinary case. Ini sesuatu kejadian yang luar biasa, yaitu misalnya dari beberapa kingmaker yang sedang bermain ini, ada yang mohon maaf nih, ada yang meninggal gitu kan. Ini hal yang sederhana, tapi bisa terjadi. Kalau para salah satu kingmaker yang lagi bermain ini sekarang ada yang meninggal, pasti itu akan sangat merubah konstelasi politik nasional. Nah, dari kondisi-kondisi itu, ya segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, rezim ini pun kita nggak bisa. Karena Ibnu Khaldun itu menyatakan, kekuasaan itu seperti menggenggam pasir. Semakin digenggam, dia justru semakin lepas kan, pasir itu semakin lepas gitu. Ya siapa tahu dengan kasus Sambo akhirnya terbongkar semuanya. Trimina Hasani kemarin ada lagi masalah Menteri Keuangan loh, Menteri Keuangan yang paling suci di atas dunia selama ini. Ya temannya kan adiknya Pak Rizal Ramli itu menterinya. Ternyata seperti itu kejadiannya ya. Dan menjadi kita tontonan publik. Ini tanda-tanda ini semakin saya semakin banyak ya, mungkin seperti Bang Rizal Ramli, siapa yang bisa menjamin Jokowi akan mulus sampai ke akhir masa jabatannya. Kita nggak tahu. Walau ini hanya tunggal momentum. Karena di bawah sangat kita rasakan bagaimana kesulitan hidup masyarakat itu sudah semakin parah. Ya, kebijakan pemerintah hari ini sangat tidak ada berpro terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Dengan kondisi yang dinamis itu, sebetulnya kalau kita melihat kepentingan geopolitik, siapa sih yang mengambil keuntungan besar dari kondisi yang begitu tidak karu-karuan itu? Ya, jadi gini, ada metode dasar dalam analisis intelijen namanya metode ODA, observasi, orientasi, decision X. Itu cocok dengan baca selawat sampai ke tadi. Ketika ada sesuatu kejadian, kita mau sederhananya lihat siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Ya, sekarang kita pertanyaannya, di zaman Jokowi berkuasa, siapa yang diuntungkan? Teman era Jokowi, pasti kekuatan oligarki. Karena menurut kita secara ilmu geopolitik ya, bisa jadi rezim hari ini hanya ada proksi dari kekuatan oligarki kan? Sedangkan oligarki siapa lagi di atasnya? Kekuatan elit global.
Sederhana aja sebenarnya kalau kita melihat konstruksinya. Wah, kekuatan oligarki yang sekarang mencengkram rezim hari ini ya bisa dilawan dengan kekuatan rakyat. Nah, coba ini kemarin saya ingatkan sedikit. Ini sebuah tanda-tanda dari kelompok TNI juga sudah mulai dengan tulisannya Pangdam Siliwangi kemarin. Contoh ya. Ya ini juga ada sebuah sinyalemen dan ini juga sebuah oase bagi rakyat. Ternyata TNI kita juga nggak diam. Ini menjawab pertanyaan Cak Selamat tadi bagaimana komentar. Nah, cuman dia satu langkah dia masukkan itu apa? Nah, ini yang jadi yang kita bahas tadi di pesawat sama Bang Rizal ya. Ya satu langkah maksudnya jangan sampai juga merusak demokrasi yang sudah kita bangun. Nah, artinya saya lihat reformasi sebenarnya sudah menghasilkan sebuah demokrasi masih ya kita yang paling bagus tuh era Habibie Gus Dur bagus ya Bang Rizal ya, demokrasi udah kita tata dengan bagus, tidak ada seperti sekarang ini. Sekarang udah otokrasi Pak. Masalah korupsi contoh yang paling parah kita ini korupsi kita cari menggunakan teori John Girling itu ada 3 dimensi, ada dimensi individual, ada institusional dan sistemik sosial. Ini udah sistemik sosial, artinya korupsi di negara kita ini sudah menuju kleptokrasi sebenarnya. Ya, sebuah pemerintahan yang hampir di seluruh ini itu udah terusak oleh korupsi. Contohnya kasih uang sekolah kepada bos, guru kepala sekolahnya masuk penjara. Kasih uang desa kepada kepala desa. Jadi semua yang berhubungan uang nggak dikorupsi di negara ini. Nah yang lucu yang lagi ketika ada orang yang tertangkap korupsi, apa komentarnya? Lagi apes. Bahaya ini kan. Nah secara kultural berarti korupsi ini udah di mana-mana. Jadi ketangkap itu lagi apes gitu. Nah ini semua ini waduh luar biasa lah. Jadi saya harap ya ini semua bertanggung jawabnya menurut saya Jokowi sebagai presiden, sebagai pemimpin tertinggi negara ini.